Asik. Jadi di sini kita akan podcast ya sesuai tugas ya yang diberikan Bu Dina, yaitu tentang kultur shock ya. Saya asli Jogja ya bersama teman saya yang bisa dikatakan luar Jogja lah, bukan luar Jawa ya karena masih tinggal di Pulau Jawa. Kenapa saya bilang luar Jogja? Karena dia tinggalnya di Bekasi gitu. Jadi gimana nih? Pertama kali kita pakai bahasa kayak mana nih? Biasa aja. Bebas. Nggak apa bebas. Jadi kan kita pertama kali ketemu tuh di kelas ya waktu itu kan. Nah, waktu itu kita tuh belum kenal awalnya karena ya maba-maba lah. Gua pertama kali kenal tuh waktu itu pas kalau nggak salah di kafe waktu itu lagi kumpul gitu kan. Bertanya, "Dari mana Mas?" "Dari Bekasi," katanya. Nah, Bekasi ini kan salah satu kota yang ikonik ya. Ikonik ya yang bisa dibilang katanya kayak planet lain. Nah, itu dia. gue pingin tahu nih kayak ketika lu datang nih di Jogja gitu kan, habis itu apa sih yang lu rasain untuk pertama kali datang di Jogja gitu, sebelum lu bener-bener ketemu sama orang yang asli Jogja, gimana? Kultur shock dari pertama lu dulu nih. Pertama ini ada sebenarnya cukup banyak ya. Pertama itu datang ke sini kalau nggak salah sekitar pertengahan Agustus ya untuk daftar ulang yang tes nafza itu. Narkoba lu ya? Iya, enggak dong. Ya ke situ, terus kan gue sama keluarga kan makan di sini makan. Di situ ada nasi Padang. Nasi Padang makan. Di situ ditanya mau makan di sini apa dibawa pulang? Atau maksudnya dibungkus? Mau makan di sini, Pak. Oh silakan ambil nasi sendiri. Gua masuk keluarga bingung pasti. Di Bekasi mah nasi Padang pasti diambilin sama yang punya. Kalau nggak diambil habis semua itu. Di situ udah mana harganya lumayan mahal kan kalau di Bekasi. Ya di sini udah di situ ngambil sendiri, di sini murah. Ya itu karena ngambil murah. Kaget kan. Ya udah murah. Tapi lu ngambil ayam 2 bayarnya 2 apa 1? Dua doang kalau ngambil 2. Nah, ini nih problemnya gitu. Walaupun dua lah. Menurut lu aneh? Ya aneh untuk restoran nasi Padang yang misalnya yang beredar gitu di jalan untuk ngambil sendiri prasmanan itu aneh, jujur aneh. Karena kalau kita tuh emang nggak aneh ya, emang kita suruh ngambil sendiri gitu. Yang penting bayar, udah intinya gitu. Untungnya kalau ngambil sendiri aneh banget. Masalah untung belakangan ya. Yang penting demi kesejahteraan perut. Oh gitu. Masuk akal sih. Karena gue juga kayak pertama kali dia ngomong nasi Padang kok ngambil sendiri. Lah, emang gimana diambilin? Malah diambilin tuh justru kayak sedikit, nggak bisa makan banyak. Itu kalau di Bekasi itu kalau diambilin ya sesuai takaran yang punya. Kalau kita ngambil sendiri kan asal kita makan bayar apa yang diambil. Iya sih, betul. Kalau kalian pengen makan nasi Padang dekat kosnya dia enak tuh, Prasmanan. Terus apa lagi? Yang kedua itu ini jalan satu arah. One way. Oke. Juga kan kalau di Bekasi itu jalan satu arah kayaknya hampir nggak ada. Bahkan untuk jalan ring road ini ada? Enggak, kalau di ring road nggak ada. Di Bekasi itu nggak ada jalan satu arah, apalagi jalan utama. Gue tuh kayaknya baru sekitar 2 minggu masuk kuliah ya, September pertengahan berarti. Itu ada saudara gue yang kerja di sini. Oh, saudara lu. Dia sebagai inilah kerja kasar lah, kuli lah. Di belakang apa ya gitu ya, belakang Ambar Mall ya. Itu. Ya, tahu. Gue itu kan, gue ngikutin map karena gue belum tahu arahnya ini kan. Udah Sherlock, gue dateng. Pas awal berangkat aman aja, gue ngikutin jalan. Oh kesini arahnya sini. Nyampe, yang ngobrol-ngobrol, pulang ngesel sore. Udah itu, gue kan kalau umumnya orang kan berangkat pakai jalan yang itu, pulang pakai jalan yang itu kan. Ya. Nah, gue ngikutin, pulang pakai arah yang sama. Lu ada bapak-bapak, klakson dikecek sambil begini aja. Oh iya begini. Oi, gue biasa aja mas, gue bilang gitu. Gak usah marah-marah, gue bilang. Lumayan ada kali 50 meter atau 100 meter itu bilang. Kayaknya emang bener gue yang salah deh, gue muter balik lagi. Emang lu nggak lihat rambu-rambunya? Lu waktu itu di jalan mana kalau one way? Di mana ya?
Karena Ada karena gini, ada beberapa jalan di Jogja yang dulunya itu nggak one way. Contohnya jalan ke Alas Stasiun, kalau kalian tahu. Kalau kalian lewatin perempatan perempatan apa namanya itu. Kalau misalnya kalian ke kiri gitu ke arah kota, ke kanan tuh balik Malioboro. Kalau misalnya kalian lewatin jalan Cokro Aminoto, AMC itu kan lurus. Karena itu ada pertigaan, kalian kanan kan. Kalau misalnya kalian tahu nih. Nah, dulu jalan itu dulu nggak one way. Karena entah kenapa habis itu diubah, makanya kenapa kita ke stasiun itu jauh. Dulu itu nggak one way, dulu itu nggak ada. Karena dulu langsung lurus, nggak ada tuh namanya muter dulu lewat Polda terus masuk ke barat, itu nggak ada. Terus yang kedua di Galeria itu emang satu arah. Kalau itu gua ngikutin arah mapnya situ. Karena pernah ini udah ada nih rambu-rambu nih dilarang ke kanan. Soalnya apa? Kalau misalnya lampu hijau dari arah sana sama sini bareng, si ini lewat kanan, tabrak coy. Aduh. Enggak, gue yang ini kan Ambaruk Momol kan ada gang kan sebelumnya. Nah, gue masuk situ terus lurus doang kan. Oh iya, tahu. Kalau nggak salah sampai ujung lah. Itu gue ngikutin balik arah balik ngikutin jalan yang pertama gue ikut, ya udah. Ngopir dia gue coy. Di gua. Dua minggu coy. Dua minggu. Iya, orang baru 2 minggu gue keluar. Lu nggak ngajak siapa gitu atau? Agak kenalan. Lu nggak kenal gua? Belum. Parah sih. Belum. 2 minggu di Jogja. Minta gua jemput aja. Minggu berapa? Minta gua anterin balik. Minggu berapa? Sebulan. Ya, iya. Kan baru minggu kedua. Iya sih. Minggu kedua itu baru awal-awal masuk cuy. Nah, kita kayak makanya. Kita masih rajin-rajinnya nugas asik. Terus apalagi ya? Enggak? Ada. Itu di sini kalau sholat Jumat itu azannya cuma sekali. Iya, karena Muhammadiyah. Karena Jogja Muhammadiyah. Kalau di Bekasi itu yang latar belakangnya atau notabene mayoritas NU. Iya, Nahdlatul Ulama menggunakan 2 kali azan. Di sini pas pertama kali sholat itu wah, itu baru azan pertama kan. Nungguin. Tiba-tiba ini khotibnya langsung naik. Wah, kenapa ini? Lu tau nggak siapa khotibnya waktu itu? Gua. dia baru tahu kalau azan sekali itu pas khotibnya saya, adik-adik. Bisa-bisanya. Gitu. Mana depan kan gini. Mana azan keduanya kagak ada ini. Tapi tiba-tiba Alhamdulillah. Alhamdulillah kagak ada. Karena di sini pengganti azan pertama itu MC datang tuh. MC naik ngomong siapa imamnya, siapa khotibnya, baru azan. Nah gitu. Ya sebenarnya sih nggak salah ya, nggak ada yang salah. Yang salah nggak salah Jumat gitu. Tapi di Bekasi ada Jumat berkah nggak? Ada, tetap ada. Tapi nggak sebanyak di sini. Iya, tapi gua nggak ngambil kalau di Bekasi. Habis ya. Iya, cepet banget di sana. Jujur di sana cepet, udah nggak sebanyak yang di Jogja, terus ininya dikit. Yang mobil banyak gitu. Oke. Kalau dari lu nih, lu kan orang Jogja asli. Ya, Jogja. Yang mungkin cukup lama dibandingkan gua yang orang baru. Ini lu ada culture shock gak dari berteman sama gua orang Bekasi? Ada. Logat. Pasti pertama logat. Jujur. Bekasi kayak sesuatu hal yang lain gitu loh. Kayak kita itu kalau ngomong bahasa Indonesia walaupun Jawa gitu kan. Tapi kalau makhluk satu ini kayak aneh gitu, kayak Betawi bukan, tapi Bekasi gitu, tapi nggak tahu suku Bekasi gitu, iya kan? Betul, benar. Nah itu kayak sesuatu hal yang baru lah, maksudnya kayak logat gitu. Pun walaupun disuruh ngomong Jogja itu kayak bukan orang Jogja, kayak ketahuan banget gitu loh, kayak gimana ya? Tapi kalau untuk apa ya, gue kan belum pernah keluar Jogja kan, maksudnya aku belum pernah keluar Jogja apalagi untuk ke Bekasi. Waktu itu cuma ke Jakarta juga bentar ke Kuningan. Nah habis itu kayak di kayak waktu itu pernah aku ke Jakarta. Kalau Bekasi itu kan maksudnya Jabodetabek. Aku ngomongnya ngomongnya umum aja karena kan nggak tahu. Aku juga belum pernah ke Bekasi kan setahu aku aku nggak tahu ya, ada orang-orang kayak Pandia selain itu. Karena setiap kenalan, kamu orang mana? Bekasi. Kenal Pandia nggak gitu? Soalnya kan beda-beda. Waktu itu aku kayak, Mbak ini kalau ke selatan kayak mana gitu? Mas selatan, saya lupa gitu kan, kalau di Jogja kan pakai ini kan, pakai mata angin kan gitu. Kayak selatannya mana ya Mas gitu? Yang sebelah sana Mas belok kiri. Saya lupa kalau waktu itu di Jakarta, di kota ibu kota gitu.
Itu juga sama tuh bener kalau datang ke sini. Oh iya, Bener. mata angin. Bener. Penunjuk arahnya pakai mata angin. Oh iya, benar. Bener. Nanti Mas timur. Nanti Mas ada di sini ada perempatan, Mas ambil barat. Orang baru Jogja ya, orang baru ya, bingung. Nih, apa ini ya? Mending cari Google Map aja daripada informasinya tidak sampai udah mending cari aja. Karena kayak banyak sih juga dari luar Jogja, walaupun dia Jawa, dia juga gak tahu mata angin ternyata. Emang mata angin ini khusus buat orang Jogja, Cok. Habis itu apa ya kalau culture shock? Oh iya, apa namanya? Makanan. Dia suka banget pedes. Gua nggak tahu kenapa. Ya mungkin orang-orang di luar Jogja juga mungkin suka pedes ya, tapi kayak kuat bener makan pedes ini kayak sensasinya apa gitu loh. Kenapa sih pedes ya? Emang ini aja suka aja. Nggak, ya kalau nggak pedes tuh kayak kurang ada Oh, menambah nafsu makan juga kan pedes kan, jadi itu dia harus pedes. masalahnya kalau manis tuh enak. Ya emang Enggak, manis. justru jujur sambel sih manis aneh sih. Jujur aneh pas pertama. Karena ya kalau lu misalnya makan Padang asli gitu kan. Waktu itu pernah dijelasin kan pas ada dosen gitu. Kalau Padang asli itu sambelnya itu pakai ini, bukan pakai gula, apa namanya buat manis, pakai tomat. Ya pakai tomat malah nambah asam plus manis. iya, kayak Itu, jujur. jujur aja kayak ya udah makanan kayak ya udahlah kalau kita kan karena aku di sini kan ya makanannya ya aman-aman aja. Tapi aku nggak tahu nih. Terus nih pernah cerita mie ayam pagi. Wah, itu. Nah, itu ini nih inget-inget ya. Ini perlu. Orang normal gitu. Orang Jawa itu kalau makan mie ayam tuh maksimal itu rolasan. Kalau kalian tahu rolasan tuh jam 12. Kalau nggak jam siang lah. Sarapan cuy. Ya notabene kita butuh semangat, butuh apa? Makan makanan berat. Mie ayam. Kayak lu makan mie ayam apa? Sarapan. Buset, Bu. Sarapan, Bray. Kan kayak Gini. ini kultur shock kayak lu makan di Bekasi mie ayam jam berapa, Bu? Jam 7. 7 malam, kita kira 7 malam, 7 pagi. Malam nggak yang dagang, itu udah siap-siap buat besok. Jadi gini, kalau di Bekasi itu ya yang buka pagi itu biasanya rame, pasti rame. Karena apa? Banyak di hari Minggu lebih tepatnya, weekend banyak yang beli. Itu karena kita tuh habis olahraga makan mie ayam. Olahraga enak, gila ya. Mie itu kan berat ya. Pencernaan kayak dikurang lama buat nyerna. Itu dibuat sarapan, coy. Kayak kalau bakso masih oke lah. Ini mie, coy. Mie ayam. Kayak notabene kayak kemarin gue balik nih. mie kan kalau ayam itu kan kayak ada kental-kentalnya. Lu bayangin, coy. Lu bayangin dah mie ayam sarapan tuh kayak mana coba? Ya kemarin gue balik Sebaran kan. Bosan kan masa makannya opor sama rendang mulu, agak bosen. Gua ini bilang nyokap gua, boleh makan mie ayam enggak? Ya udah sono cari aja kalau ada. Gua ke tempat biasa kan. Gua ke tempat biasa. Biasanya buka jam 7. Kalau lagi lebaran buka jam 9. Coba kalau hari biasa buka jam 7. Aneh, ini sesuatu hal yang shock saya. Mie ayam pagi loh, buat sarapan, coy. Itu kayak sesuatu hal yang kayak nasi uduk malam, Nah, tuh kebalik, coy. Di sini nasi uduk buat sarapan. Kalian coba yang tinggal di tempat lain. Pasti makanan di pinggir jalan kalau kalian di UIM sekitaran UIM itu kayak jam main apa nasi kuning 5.000. Di situ di sana nasi uduk malam. Iya, biasanya kalau ini habis lembur balik nggak ada makan main udah nasi uduk itu. Nasi uduk malam, enak nasi uduk malam. Aneh ya. Menurut gua sih aneh karena lu pengen kerja bikin nutrisi makannya mie ayam makanan siang. Nggak ada juga kalau pagi nasi kuning. Nasi kuning cuman nggak seaneh mie ayam pagi sih. Kalau mie ayam itu biasanya Jumat Sabtu Minggu rame banget. Oh gitu. Nah, nggak tiap hari. Nah, weekend itu rame, banyak orang libur, pesanan-pesanan mungkin banyak itu pagi-pagi. Itu ngide di mana ya? Bukan ngide sih, emang kulturnya beda. Iya, emang gitu. Kulturnya beda. Mie ayam pagi. Tapi kalau di Bekasi tuh ada ini nggak kayak ring road gitu nggak? Pemisah antara jalur motor sama jalur mobil? Nggak ada sih. Kalau di Bekasi tuh nggak ada ring road atau jalur khusus gitu ya buat misalnya ini jalur bau kiri itu buat motor, jalur cepatnya buat mobil enggak sih. Jadi paling ya umumnya sih ada flyover, ada underpass itu ada tetap di Bekasi gitu.
Udah sih dari gue gitu aja. Udah ada sih. Lu dari lu ada tambahan nggak? Sini apa lagi ya? Pagi di sini rame nggak? Pagi. Hari Minggu doang pagi sini rame. Iyalah. Iya. Nah, di Bekasi hampir tiap hari. Nah di sini nih kalau macet itu sore. Nah. Kalau pagi nggak macet, Oh, iya. kecuali hujan. Kecuali hujan. Cuman kalau sepadat-padatnya pagi itu nggak ada yang namanya macet. Paling macet cuma ya karena lampu merah tantin gitu doang. Tapi nggak sampai bener-bener yang berjam-jam ya. Paling cuma 10 atau nggak 5 Ya, menit. mungkin kalau di sini pagi nggak terlalu macet. Iya. Wih, di Bekasi dari jam 5 udah macet. Oh iya. Jam setengah, jam 6 pas nih. Ya, itu macet banget pasti. Pasti macet. Sorenya juga macet. Itu jam orang berangkat kerja, orang balik kerja itu macet banget itu pasti. Kalau Gue nggak pernah keluar rumah itu karena itu macet, males. Siang nggak keluar lu? Ngapain siang keluar? Ya panasan gitu. Enggak. Karena di sini ya macet itu kalau hujan doang karena mobil keluar semua. Apalagi buat yang sekolah ya. Karena pengalaman nih sekolahnya di Sleman sana deket Tugu. Dari sini hujan mau nggak mau ya bisa mobil kan. Malah macet telat sejam. Lalu nggak ada culture shock lagi di Jakarta. Apa ya? Gue jarang ke Jakarta sih. Ya ketemu Yang orang-orang. yang beberapa hari lalu itu beberapa bulan yang lalu pas Lebaran. Oh nganu. Apa namanya? Baper. Aku gua. Ah itu. Ini dia. Tuh. Ini Tuh. dia. Oh itu juga mungkin banyak beberapa ya, tapi kalau dari Gua nggak sih, tahu kayak yang aku nggak tahu kayak kenapa aku itu bisa kayak dibuat baper kayak aku tuh di Jakarta nih lah di Jakarta ya aku itu sebagai ungkap apa panggilan untuk kalau udah punya pasangan kayak rada gila kayak mana kayak itu aku itu kayak formal loh saya formal aku formal gua baru gaul kan Iya, gua lu. tapi kayak aku Nah, kalau di Jogja kayak dipanggil Danis dalam itu masih tingkat tertinggi itu cuman kayak aku ayo jangan manggil aku dong baper nih Nggak, mungkin kalau aku tuh ya itu ada jarak kali ya. karena kalau di sini kalau aku itu formal Iya, biasa aja. tapi kalau di Jakarta aku itu sesuatu yang Aku ada hubungannya Iya. dia saling deket gitu loh Kalau di Jabodetabek dan sekitarnya itu mungkin ada jarak untuk ngomong aku kamu itu. Ada- apalagi kayak saya yang Jogja Jawa ngomong gue iki ya rada piye ngono iki lho biasanya ngomongnya medok-medok di Nah, sirat ke bahasa Indonesia Gak bisa Ya, juga ngomong. aneh. Malu juga nggak bisa lancar tapi Lancar. logatnya ke bawah. logatnya tetap sama emang kalau masalah logat tuh emang ya gimana ya bisa dibilang ya begitu dia emang bawaan dari budayanya sendiri mah mau Iya. kultur shock mau enggak tuh itu aja sih dari ini Ya, iya itu. itu aja sih ya Benar sih. makasih ini udah berapa nih wah lumayan Ya, ya. cukup Cukup panjang. panjang ya kultur shock di kedua belah pihak nih. Ya. Jadi terima kasih dari kami sekian bye bye